Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Ada yang non muslim? Oh iya. Salam semua. Baik. Sebelum ke asesmen ya, Pak Guru review sedikit. Sudah? Ya, mulai? Bisa diam? Oke, Pak Guru balik sekarang ya dari peluang kerja. Jadi di peluang kerja ini makanya waktu itu Pak Guru pernah bertanya ke kalian ya, adakah yang barangkali kamu ada yang menjadi selebgram, ada yang menjadi reseller? Kenapa Pak Guru tanya kan? Pernah nggak? Dan jawabannya ada apa enggak? Tidak ada ya, sama sekali. Ya, nah ini dia peluang kerja sekarang itu zamannya era digital. Beda di zaman Pak Jokowi terbalik ya, pegawai negerinya sedikit, mungkin 5%, yang 95% masyarakatnya itu bisa menafkahi dirinya sendiri. Rumah sakit dia punya sendiri, gitu ya. Jadi masyarakat nggak perlu mengemis-ngemis sama pemerintah ya, buatin dong rumah sakit, mana perawatnya, dokternya, gitu ya. Itu ciri negara maju ya. Kalau negara berkembang, apalagi negara miskin, semuanya serba subsidi dan subsidi. Ya, makanya kita GDP-nya kurang tinggi, ya kan? Pengangguran masih ada saja. Income per kapita masuk Indonesia juga kurang tinggi juga ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, di kelas-kelas kemarin Pak Guru pernah cerita mengingatkan saat terjadinya krisis moneter itu ya. 7 belum lahir kamu. Siapa? Ada yang tahu? Di tahun 97 itu terjadi krisis moneter Indonesia ya. Jadi Pak Harto itu Presiden Soeharto ya diganti oleh wakilnya itu Presiden Burhanuddin Yusuf Habibie ya. Nah, $1 itu 1.500 tiba-tiba menjadi hampir 20.000. Yang untung siapa? Yang buntung siapa? Menurutmu saat itu? Nggak tahu sama sekali. Oke. Indikatornya Pak Guru bilang negara itu kolab, ya kan? Kecuali bank apa kemarin? Kecuali bank, ada satu bank yang kokoh berdiri. Kecuali bank, nggak tahu. Bank Syariah. Pernah dengar bank syariah? Belas namanya manusia ya. Manusia itu tamak, rakus, peraikengan, maunya cepat. Jadi mau instan. Betul? Apa betul? Ya kan? Makanya orang-orang berduit tuh pasti ingin lebih kaya. Dia akhirnya membuat bank yang berpatokan dengan dolar. Tahu dolar? Tapi kejadian lain ya. Saat itu betul. Saya punya utang $1. Saya bayar berapa? 1.500. Tiba-tiba dolar menjadi 20.000. Saya untung apa untung? Saya rugi apa rugi? Saya untung apa rugi? Yang punya dolar pasti yang tidak punya dolar. Itulah kenapa semua bank di Indonesia itu tutup saat itu, kecuali bank
Kenapa? Kenapa? Bank syariah kok satu-satunya bank yang berdiri kokoh. Semua bank tutup saat itu. Bahkan bank negeri ya, bank negeri aja tutup loh. Nggak percaya tanya bapak ibumu atau papukmu yang waktu. Karena itu semua bank berbondong-bondong mengajukan produk yang berbau syariah. Bank BCA, Bank Mega, Bank BNI, belakangnya apa tulisan syariah. Bank Miun syariah. Gitu ya. Itulah manusia. Manusia itu kalau nggak dihambur, betul, nggak dipecut, nggak ditempeleng kepalanya, nggak sadar. Betul apa betul? Kalau normal, betul? Ya itulah manusia. Pengennya untung, nggak pernah mau rugi ya, nggak bisa. Itu pelajaran sangat berharga ya tahun 97 ya, sehingga sekarang bahkan sampai bank BPR pun, BPR itu apa? Bank Berkreditan Rakyat, ini swasta itu ya, pun juga akhirnya membuat embel-embel syariah ya. Jadi bank syariah itu tidak menggunakan patokan dolar, ngerti? Tapi ya untungnya ya bagi hasil dan bagi rugi. Kalau ada untung dibagi, kalau rugi ya ditanggung bersama. Itu ya. Itu contoh konkret ya. Manusia itu tidak pernah mau pakai syariah karena dia maunya cepat cepat Nah, itu dah kira-kira ya. Lanjut ya, sekali lagi peluang kerja sekarang. Digital itu apa? Apa? Peluang kerja yang berbasis digital. Contohnya apa? Dan ya anak-anak jangan zaman sekarang. Iya, konten kreator kan. Dan dia tuh hanya lulus SD, tuh betul. Tapi eman uangnya itu mbak, mas ya. Dia memilih jalur menjadi berbasis digital. Digital itu artinya internet sudah intinya ya. Butuh jaringan yang kuat dengan peralatan yang bagus ya. Kerjanya konten, ngomong, mempromosikan produk tertentu ya, yang kamu sering dengar namanya di endorse, betul? Oh, saya dapat endorsean ini. Nanti saya kasih satu set spring bed ya, tapi spring bednya kamu pasarkan di podcastmu, bener ya? Setelah dipromosikan, datanglah spring bed satu set masuk ke rumahnya, gratis, betul? Ya. Kalau zaman dulu namanya barter. Barter itu apa? Iya, tukeran ya, bukan bertambah. Tukeran yang sepadan ya. Misalnya saya punya beras, kamu punya pisang, satu tandan misalnya, ya kita tukeran. Dan sampai sekarang pun masih ada ya. Di mana? Di pasar terapung ya. Dan seterusnya. Itu lebih bagus ya. Lebih sehat karena orang-orang tersebut tidak pernah memegang uang. Ya. Uang yang kita pegang itu yang kemarin sempat viral ya, cikal bakalnya COVID ya, dan seterusnya. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi anak muda sekarang itu sudah akhirnya ke mencari pekerjaan yang berbasis digital. Enggak lagi besok saya lulus dari PNS, enggak ada. Ya, ini sudah 2 periode diarahkan oleh mantan presiden Jokowi waktu itu ya. Nah ini nomor 5 ini apalagi? Wirausaha, wirausahawan, wirausahawati ya, apa namanya lah itu ya. Dan kemarin Pak Gubernur bilang, kalau kamu mau jadi yang terdepan, jadilah pioneer. Dari kata pion. Tahu pion? Siapa yang suka main catur? Pernah main catur? Pion itu apa, Dam? Letaknya di mana, Dam?
paling depan. Jadi pioneer tuh yang paling terdepan, paling depan. Ya, ini dia. Sesuai dengan kamu punya hasrat, keinginan, kegemaran, atau sekarang dibilang hobi. Ya, nanti pastikan hobimu kamu tetapkan. Nanti di kelas 11 Pak Guru ajarin membuat blog atau weblog ya. Jadi nanti kamu boleh asli boleh palsu ya, tapi kelas 11 besok. Jadi kamu punya blog ya atau weblog yang bisa kamu share ke medsosmu, dan itu bisa menghasilkan kepeng pastinya, dan itu gratis. Mau? Oke ya, ini dia entrepreneur ya. Kemudian dan ingat ya, saya jadi ingat kakak kelasmu dari kelas 10, kalau dia cantik, dia agamanya Kristen ya. Nah dia namanya, dia kelas 10 sudah menjadi brand ambassador produk-produk kosmetik gitu-gitu ya. Dan itu ya puruk-puruk lumayan ya dapat kepeng itu. Belum lagi dia juga reseller. Tahu reseller? Ya. Reseller itu bisa kamu beli, kamu jual, atau kamu bisa menjualkan barang seseorang. Itu namanya reseller. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Yang kakak kelasmu yang adik kelasnya si Nadia ini, si Suci, oh ini parah lagi, jadi selebgram ya, kelas kakap. Kemarin baru saja menikah ya, dapat angkatan udara ya. Dia bahkan kalau ada hotel baru dia yang promosi ya. Oke, nah itu passionnya anak-anak muda sekarang ya. Apakah kamu seperti itu? Angkat tangan. Apakah masih seperti Pak Guru zaman kuno? Jawabanmu apa? Ada nggak yang besok merintis menjadi konten kreator seperti yang tadi Pak Guru cerita? Ada? Nggak ada sama sekali? Satu pun nggak ada? Pokoknya di setiap kelas pokoknya ada minimal satu. Karena Pak Guru berteman ya di medsos, dan kadang duitnya banyak dia ya karena dia masih muda kan, masih wah ya kan, baru kepala 19, kepala 1918 ya, 20 masih kepala 2, masih sangat energik ya. Makanya yang cewek-cewek ini kalau diajak menari jangan mau kamu menari kode. Pak Guru tuh heran ya orang Lombok ini ya, dari dulu sampai sekarang. Kelas 10 nanti bulan keempat, si Fulan menari apa ada aja. Kamu yang nyantet apa gimana itu? Ada jodohnya. Jangan bilang ada jodohnya, betul nggak? Palsu, betul, setuju Mas? Iya betul. Ya, ingat laki-laki itu jago gombal. Ya, damai. Jago ngerayu, ingat itu. Cewek itu sukanya dirayu, betul. Cowok jago ngerayu. Ya, nikah itu ada kakak kelasmu ya, sudah S1, bekerja, sukses, baru menikah. Wah, senang Pak Guru. Menikahnya di hotel berapa? Wah, mantap. Semuanya dapat. Menikah itu terakhir lah. Ini jangan SMP merari, kelas ke, aduh merari lagi. Apa kamu cari ya? Heran Pak Guru. Kamu kalau malam keluyuran jam berapa pulang? No wonder ya, kamu dilariin orang ya kalau keluyuran aja. Pokoknya dalam sejarah Pak Guru ngajar nggak pernah dalam setahun yang full tim tuh nggak pernah ada. Ya, heran saya, heran dan super heran. Ya semoga angkatanmu memecahkan rekor itu ya. Oke lanjut ya, sebelum ke assessment kita ke etika profesi ya. Ini review saja, kemarin kita sudah bahas. Ingat kemarin Pak Guru contohkan Adam supir, saya supir juga, supir angkot kita. Jadi
tiba-tiba ada berapa orang, 2 orang ini milih angkotnya si Adam. Pak Guru Adam juga pengen ya kan, waduh tapi kan dia duluan. Nah, ada stiker bunyinya apa? Sesama pengemudi dilarang saling. Ada stiker seperti itu ya. Betul? Kenapa? Karena kita mempunyai apa? Etika. Nah, Pak Guru seneng ya ada sebagian dari kalian itu kalau lewat depan Pak Guru ada yang jongkok, jongkok lagi, nunduk. Nah, itu etika. Berarti mungkin dari SD udah diajarin atau dari TK udah diajarin. Tapi banyak yang nyelonong ya kan? Ya enggak? Itu namanya etika. Bagus itu. Ya. Pak Guru aja sampai di Lombok belajar ya. Orang-orang bilang tabi itu apa? Saya bilang kan. Saya tanya ya, oh iya. Tapi gerakannya sama di mana-mana. Saya keliling di beberapa provinsi ya. Oke, Pak Guru telat menikah karena banyak kuliah 2 kali, keliling beberapa provinsi. Jadi tahu budaya ya. Cuma istilahnya saja yang berbeda. Tabi wala gitu ya. Dan sebagainya. Ya, jadi Pak Guru banyak tahu ya berapa suku, budaya ya. Tapi intinya sama, kita orang timur ternyata sama ya. Satu pastinya itu pemalu, bukan malu-maluin Mbak ya. Pemalu, orang timur itu pemalu. Ya kan? Pemalu karena tumben ketemu, betul ya? Tapi kalau udah ketemu mengadang kita akrab. Enggak so akrab, apa sokap ya. Ya kan? Betul? Pemalu tapi nggak malu-maluin. Kenapa orang timur biasanya itu cerdas, pintar? Kenapa? Itu dia memegang diajarin dari nenek moyangnya. Ingat ya, peraturan tata tertib tuh yang di belakang. Itu udah turunan dari budaya, adat istiadat, gitu-gitu ya. Norma turun sampai etika, tata tertib, peraturan terus sampai ke bawah, itu dia. Ya, bahkan dibuat beberapa slogan. Kalau di Lombok Barat apa Mbak? Pacu apa? Lupa saya juga. Patuh ya, paju, pacu. Satu lagi apa? Lombok Barat. Siapa yang Lombok Barat? Siapa? Sloganmu mana? Pak Guru juga Lombok Barat ya, tapi lupa. Ya taunya tulisan 3 itu ya, cuma ngomongnya agak bingung Pak Guru. Nah itu udah pokoknya. Artinya apa itu? Bahasa Indonesianya. Pacuan itu kan beneran gitu kan? Pacu artinya oke ya? Serius ya? Oke. Yang Sumbawa ada? Ada Sumbawa? Nggak ada. Pak Guru waktu itu setahun yang lalu Pak Guru ke Sumbawa menggunakan Pak Guru ya kepada orang Sumbawa. Di sana di setiap SD ada slogannya juga di sana. Apa slogannya itu? Ya kan? Nah itu sempat Pak Guru foto sampai di Lombok. Pak Guru tanya ya sama teman Sumbawa. Gitu ya? Kearifan lokal yang tidak bisa di copy paste oleh daerah lain. Dan itu unik. Kalau di copy paste pasti ya langsung kelihatan, betul? Wah ini bukan orang Lombok Barat nih, oh ini orang Lombok Timur nih, ini betul ya, kedetek. Itu ya gambar kemarin itu ya, yang ini dia namanya profesi ya. Tapi Pak Guru heran ya, padahal ini yang buat adalah guru, tapi gambar guru nggak ada di sini ya, nggak apa-apa ya. Ingat ya, guru dosen itu adalah profesi. Ya ini mungkin contoh saja ya. Ini kan 10 profesi ya. Profesi itu mungkin ratusan ya atau ribuan profesi kita nggak tahu ya. Oke. Ingat ya, menjunjung etika ya. Sesama korps polisi ya harusnya saling bantu ya, bukan saling serang. Ya Mas ya? Pak Guru itu pernah nemui ya, tapi di Jakarta sih.
tentara lawan polisi, berantem di jalan gitu-gitu ya. Makanya kadang heran ya, ini coba sekarang kita perang mungkin mereka bersatu ya. Kita ini kan nggak pernah perang, makanya buat perang sendiri akhirnya. Itu ya. Lanjut ke besok ya, kelas 12. Kalau kamu naik kelas, kamu akan ketemu dengan yang namanya dunia kerja, dunia industri. Tempat kalian magang atau PKL. Apa PKL? Ini PKL ya. Nanti kamu disuruh dagang lagi. Walaupun itu nggak punya etika itu ya. Nanti kita setrika ya. Itu temenmu yang belakang nama gak kelihatan kali ini, Neng. Oh, ditutup. Oke ya, itu. Atau disebut juga institusi pasangan ya. Pak Guru tuh berharap ada yang besok, Pak Guru saya mau di sialan. Oke. Nah, itu dia yang linier. Ya. Tapi Pak Guru kemarin menyarankan ya, bagi yang lulus langsung bekerja, kuliahlah ambil universitas terbuka. Pernah dengar? Nah, pinter Mas. Kuliahnya paling seminggu sekali, bayarnya murah, tapi itu negeri punya ya. Jadi kita ketemu, belajarnya online ya, belajar online, ujiannya ya kalau mau skripsi ya ketemu dosennya. Pagi bekerja, duanya dapat ya, itu ada juga. Dan ingat, Bapak Ibu Guru pun ambil S2 juga di UT ya. Bapak Ibu Guru se-NTB yang S2 yang murah meriah pun ambil di universitas terbuka ya. Nah, itu dunia kerja. Pastinya ada yang negeri, ada yang swasta. Nah, tadi disebut OJK, jangan salah, Pak Guru pernah ke sana bolak-balik Mas. Kenapa yuk? Apa Pak Guru ke OJK? OJK itu kalau di otakmu itu apa? Ada yang tahu? Kalau pasar kan tempat pasar tempat belanja. Pasar tempat belanja, jual beli. OJK tempat apa itu kira-kira? Nah, OJK itu identik pinjol, tahu pinjol? Ya? OJK. Nah, kebetulan waktu itu ya istri Pak Guru ya, tiba-tiba tidak pernah bermasalah dengan keuangan, tiba-tiba bermasalah. Jadi namanya dicatut sama orang lain, kan gitu ya. Nah, kita Pak Guru ngurus ke sana, ya. Itu bolak-balik di sana sampai 4 kali baru kelar ya, dapat surat dari bank yang bersangkutan itu ke rumah dan dia mohon maaf, akhirnya bersih ya nama rekening. Ya. Nah, itu. Oke. Semoga ada yang di bea cukai ya. Nanti karena kamu diajak ke bea cukai ke bandara ya. Dan begitu kamu masuk di bea cukai itu, yang kamu lihat itu apa? Barang-barang yang ilegal. Sebut Mas, barang ilegal itu apa Mas? Kosmetik ilegal. Itu ada di depan ya, begitu Mas. Yang pernah membuka webnya SMK 2. Kamu nggak pernah buka web SMK 2? Angkat tangan, angkat kaki. Nggak mau angkat tangan kamu. Angkat kaki harusnya saya usir kamu. PLS, PPDB. Coba diklik, jangan TikTok doang. Kamu klik. Nah, nanti kamu cari di sana
wabil khususnya jurusanmu. Coba ada nggak di sana foto bapak ibu gurumu? Apakah ada yang sudah pensiun dan seterusnya, ya kan? Kakak kelasmu barangkali ada yang mengol sana yang menginspirasi. Itu caranya, ya. Ya, nah itu namanya profil atau profil. Profil perusahaan. Kalau ini kan profil sekolah ya. Profil sekolah. Dimulai dari, kalau kamu mulai di paling depan tuh apa? Foto atau ada gambar kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah ya. Kemudian setelah kepala sekolah biasanya ada wakilnya, betul? Wakil kepala sekolah, ada ketua jurusan, ada guru, kemudian ada tata usaha dengan bosnya, baru siswa ya mbak ya, jurusannya apa, kemudian labnya itu lab apa namanya, betul? Nah itu namanya profil perusahaan. Kalau kita profil sekolah, ya, profil sekolah. Siapa menyalakan komputer? Kamu ya? Ada menyalakan komputer? Menyalakan komputer ya? Walaupun sudah saya pulihkan internetnya. Ya? Kamu siapa namanya? Lady lagi ya? Kamu tuh memang biang kerok kamu tuh. Mau saya usir gimana? Aduh. Nggak bisa diam kamu ya. Apa kamu autis kali ya? Iya Lady ya? Ini kamu harus masuk STM kali, salah kamu. Aku masuk ke kantoran. Ya? Dari sini tahu sih Pak Guru, kamu nyalakan komputer apa enggak? Pak Guru toiletnya, hafal sih Pak Guru. Jaringannya ini Pak Guru tahu. Ngerti kamu? Ya? Makanya Pak Guru kalau jelasin nggak pernah dengerin. Kamu? Iya kamu? Iya kamu? Dam kamu tukeran dah. Kamu juga. Ini kalau Lady masih ngomong lagi, nah nggak tahu. Nanti Pak Guru duduk di situ. Semoga sembuh ya Lady ya. Nggak ada? Oke kalau nggak ada silakan ya. Sekarang kerjakan asesmennya. Terima kasih.